بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin karamin, jemaah salat subuh rahimakumullah, marilah kita mulai pengajian di Ahad pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab. Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufiq wal afiyah, diberikan kesempatan untuk terus talabul ilmi, bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran terakhir kita mengenai syarat menghadap kiblat. Itu bagian dari syarat sahnya sholat, akan tetapi ada pengecualian. Boleh sholat nggak menghadap kiblat dalam kondisi dua hal. Yang pertama, fi syiddatil khauf, dalam kondisi takut, kondisi perang. Nah, penjelasan mengenai sholat dalam kondisi perang ini menjelaskan kepada kita sebenarnya yang pertama, dalam situasi dan kondisi apapun sholat tidak gugur kewajiban, termasuk dalam kondisi perang sekalipun tetap diwajibkan sholat dan tetap diajarkan jamaah. Artinya jamaah itu bagian dari hal yang sangat didorong, dianjurkan dan juga disunahkan. Hatta di dalam peperangan pun masih diwajibkan sholat dan dianjurkan dengan cara berjamaah. Tapi model jamaahnya itu bersifat khusus tata caranya. Nah, jenis yang kedua, boleh nggak menghadap kiblat itu adalah nafilah fis safari ala rahilah, sholat sunnah di perjalanan di atas kendaraan. Di atas kendaraan bisa di atas kuda, di atas mobil, di atas sepeda motor misalnya. Kita buru-buru yang biasanya kita sholat duha, kemudian kita kesiangan, takut terlambat ke kantor, kita mandi, pakai pakaian, langsung berangkat naik sepeda motor. Kita sholat duha di atas motor, boleh nggak? Boleh. Nah, ini fleksibilitas hukum Islam. Nah, yusolli ala dhuhri rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Tetapi disarankan pelaksanaannya pada saat awal memulainya menghadap kiblat. Kemudian setelah itu belok kanan belok kiri, belum rampung sholatnya. Seperti kita pas naik mobil, naik busway, naik kereta, itu dimungkinkan. Nah, sekarang kita membahas mengenai rukun-rukun sholat. Faslun wa arkanus sholati tsamaniyata asyara ruknan. Ini sebagai pengetahuan kita ya. Pasti kita sudah menjalankannya. Akan tetapi ilmu yang bersifat terapan itu perlu terus diulang-ulang. Jadi ada kalanya kita lalai, kemudian kita mengingat kembali. Kita tahu kepentingannya menguatkan, kita nggak tahu sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan. Jadi 3 manfaat belajar. Makanya kesiapan kita untuk menjalankan aktivitas ibadah sesuai dengan syarat dan rukunnya itu terus dicas dan juga diperbarui, karena pengetahuan, akal dan hati kita itu bisa berbolak-balik.
Kalau pas ngaji biasanya ya cenderung taat, kalau jauh dari ngaji ya kadang lalai. Ya memang begitu manusia itu kan. Makanya dinamakan hati yang menjadi pengendali kita itu kan hati sama pikiran. Wa masumiyal qalbu illa litaqallubihi. Enggak dinamakan hati kecuali karena memang bolak-balik. Bolak-balik kadang taat, kadang maksiat. Ya itulah karakteristik dasar manusia itu memang. Kalau baik terus itu bukan manusia, itu malaikat. Tapi dengan kebaikannya malaikat itu bisa diungguli oleh manusia derajatnya karena kita ada godaan mampu menaklukkannya. Tapi kalau yang mendalikan kita adalah nafsunya, akalnya tertutup, hatinya tertutup, atau bahkan bukan hanya sekedar hati tertutup, hati mati, maka yang mendalikan adalah nafsu. Akhirnya kita yang diberikan kemuliaan oleh Allah tidak dioptimalkan, akhirnya berkedudukan setara bahkan lebih hina dari binatang. Nah, binatang itu dibekalinya nafsu saja. Nah, dengan nafsunya dia memiliki insting. Nah, memiliki insting bukan memiliki pengetahuan. Kalau gajah bisa diajari, lumba-lumba bisa diajari, itu bukan diterima oleh akalnya, tetapi diterima oleh instingnya. Jadi dia tidak berakal pada hakikatnya, tetapi dia memiliki insting yang instingnya bisa dilatih. Jadi sebenarnya bukan dididik dia, tapi dilatih. Tapi kalau kita dididik dan dilatih, didik itu pada aspek kognisi, sementara kalau dilatih pada aspek psikomotor ya. Nah hari ini kita mengaji terkait dengan rukun-rukun sholat. Nah ini sebagai penguat atau pengingat atas apa yang setiap hari kita lakukan. Wa arkanu sholati, dan rukun-rukun sholat sama niat asyarata rukunan ada 18. An-niyatu yang pertama niat. Nah, ini yang membedakan antara aktivitas ibadah dengan non ibadah. Sama-sama gerakannya, kalau minus niat maka dia akan berkonsekuensi dan juga berdampak yang berbeda. Ada dua jenis ibadah di dalam Islam, ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Ini secara garis besar. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang relasinya sangat-sangat personal, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dan cermin ketaatan kita kepada Allah. Maka pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang sudah digariskan, dicontohkan dan juga diajarkan oleh syariat. Dan yang kedua, dia harus dimotivasi oleh niat. Niat ibadah lillah. Kalau dia sholat nggak pakai niat, niatnya pengen sehat, dia bisa jadi sehat, tetapi tidak terpenuhi kewajiban dia sebagai muslim untuk melaksanakan sholat. Nah, yang kedua, ibadah ghairu mahdoh, ibadah aktivitas keagamaan yang dimensinya adalah urusan sosial kemasyarakatan. Nah, ini nggak perlu niat, tetapi orientasinya pada hasil, pada result. Hasilnya gimana hasilnya? Misalnya kita bayar utang, itu kan bagian dari kewajiban syar'i. Orang utangin itu boleh, bahkan bisa sunnah muakkadah karena bagian dari menolong orang yang membutuhkan. Dan umumnya orang hutang itu adalah orang butuh, maka dorongan dan anjuran untuk ngutangin orang itu terkait dengan dalil umum mengenai anjuran menolong orang yang membutuhkan. Tapi membayar hutang menjadi kewajiban syar'i. Nah,
Kalau pas bayar nggak perlu niat juga nggak apa-apa. Niatnya sedekah, ya, pokoknya niat sedekah. Padahal itu ya bayar utang, ya nggak apa-apa. Bukan berarti itu hilang kewajiban atau tidak terpenuhi dulu kewajiban syar'inya kalau tidak diniatkan. Terus mencuci pakaian, nah itu kan terkait dengan ada atau tidak adanya najis. Diniatkan atau tidak diniatkan dalam aktivitas mencucinya, asal terpenuhi mekanisme pensucian secara syar'i, maka itu sudah dianggap cukup. Makanya kalau yang pertama tadi dipersyaratkan dia muslim, sholat syaratnya harus Islam. Kalau mencuci pakaian nggak harus. Kalau dicucikan oleh orang yang non-muslim, asal terpenuhi syarat dan juga tata cara mensucikan secara syar'i, itu boleh dan juga dianggap cukup. Tetapi ada dimensi yang kelihatannya sosial, pada hakikatnya adalah urusan yang sangat dekat dengan ibadah mahdoh. Misalnya apa? Soal perkawinan. Perkawinan itu kan pada hakikatnya ada hubungan sosial antara satu dengan yang lain, antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan, terkait dengan kebolehan hubungan suami istri dan juga hak serta kewajiban di dalam muasyarah zaujiyah. Tetapi karena dimensi agamanya sangat tinggi, maka dia masuk kelompok ibadah secara umum. Aturan-aturannya bersifat rinci dan dia harus diniatkan. Makanya ada syarat rukun yang sangat ketat. Demikian juga misalnya soal sembelihan. Nah, itu kan urusan konsumsi, urusan makan. Tetapi karena di situ ada dimensi ibadah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, al-dzabah itu lillah. Begitu ada proses penyembelihan, tidak karena Allah, tapi karena si fulan atau karena mbah siapa ini nyembelih untuk mbah siapa lah pokoknya, untuk kepentingan Nyi Nyoro Kidul, untuk kepentingan apa, maka sekalipun proses sembelihnya benar, dia tidak halal hukumnya, sehingga tidak boleh dikonsumsi. Apalagi proses penyembelihannya tidak sesuai dengan ketentuan syar'i. Ibadah sholat bagian dari ibadah mahdoh yang dipersyaratkan adanya niat. Niat itu adalah dafe, motivasi di dalam diri kita. Motivasinya apa? Motivasinya adalah ibadah lillah. Motivasinya adalah ibadah lillah. Rukun yang pertama adalah niat. Qad alimta anna sholata syar'iyyatan tashtamilu ala arkanin wa ab'adin wa hayat. Engkau sudah mengetahui bahwa sholat secara syar'i itu meliputi ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Faminal arkan, salah satu di antara rukun sholat an-niyah, niat. Li'annaha wajibatun fi ba'di sholat, yakni zikra. Karena li'annaha wajibah, karena di aktivitas sholat itu sebagai sebuah kewajiban. Fakanat ruknan katakbirah wa ruku' wa ghairima wa minhum man addaha syartan. Niat ada yang mengkualifikasi sebagai rukun, tetapi ada yang mengkualifikasi sebagai syarat. Nah, apa bedanya rukun dan syarat? Dua-duanya tetap wajib, karena syaratnya ini pun juga syarat wajib. Kalau syarat, dia sebelum melakukan perbuatan. Kalau sholat berarti dia
sebelum pelaksanaan sholat. Kalau ulama yang menyatakan niat itu rukun, maka dia menyertai aktivitas sholat. Makanya niatnya pada saat awal kita takbiratul ihram, karena niat itu bagian dari rukun sholat. Jadi pada saat Allahu Akbar itu aktivitas sholat berikutnya yang bagian dari rukun. Nah, niat karena posisinya ada di hati, maka pada saat aktivitas fisik itulah niat muncul. Jadi nanti dibedakan antara azam dengan niat. Kita berangkat dari rumah menuju masjid, otomatis orang tahu, dan secara umum kita juga memahami bahwa kita menuju ke masjid itu mau sholat, ya kan, niatnya sholat. Tapi itu nggak dihitung sebagai niat. Karena apa? Karena belum muqtarinan bil fi'li. Itu namanya azam. Nah, niatnya kapan mulai dihitung di dalam pengertian rukun sholat ini? Pada saat kita takbiratul ihram. Usholinya itu mengawali, itu bagian dari talaffuz bin niyah, melafalkan niat sebagai bagian dari upaya menuntun hati yang bertugas untuk niat di dalam pengertian rukun sholat tadi. Yang berikutnya, wa minhum man addaha syartan. Qala al-Ghazali hiya bi syarti asbah wa wajhuhu annahu yu'tabaru dawamuha hukman ila akhir shalah fa asbahatil wudu wal istiqbal wa huwa qawiyyun. Menurut Imam Al-Ghazali ini lebih dekat kepada syarat daripada rukun. Karena apa? Karena model karakteristiknya wajib annahu yu'tabaru dawamu hukman ila akhir shalah. Posisi niat itu berlaku sepanjang awal pelaksanaan sholat sampai akhir pelaksanaan sholat. Jadi niat sholat, setelah itu dalam proses pelaksanaan ibadah sholat nggak boleh dia ubah niat. Nah, kira-kira begitu. Begitu dia rakaat kedua niat keluar dari sholat, sekalipun masih di dalam aktivitas sholat, dia batal sholatnya. Dengan demikian, menurut Imam Ghazali ini, dia lebih dekat sebagai syarat, sebagaimana adanya wudhu. Wudhu itu adalah syarat sahnya sholat, bersuci dari hadas dan juga najis. Keberadaan bersuci itu bukan hanya di awalnya pas wudhu, tetapi mulai dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan harus suci dari hadas dan najis. Begitu kita wudhu, di tengah perjalanan ibadah sholat kemudian kita batal, maka sholatnya batal. Sekalipun yang suci itu mayoritas. Nah, itu. Kalau sholat zuhur 4 rakaat, itu di rakaat keempat batalnya, bukan berarti dianggap ini mayoritasnya sudah suci, maka ya sudah dianggap sah. Enggak. Jadi yang dituntut adalah secara keseluruhan mulai awal hingga akhir. Fa asbahat al-wudu wal istiqbal, dan juga menghadap kiblat itu sebagai syarat sahnya. Menghadap kiblat dalam kondisi normal mulai dari awal sampai akhir. Begitu kita sholat awalnya menghadap kiblat, setelah itu kita berpaling. Jadi misalnya berpalingnya istidbar, misalnya ditoleh orang, kemudian kita melihat ke belakang secara keseluruhan, yang menyebabkan hilangnya
syarat istiqbalul kiblat, maka batal sholatnya. Jadi misalnya mau ada orang jamaah dengan kita nggak ngerti siapa ini toal belakangan sopir. Oh kamu. Nah, dalam posisi dia istidbarul kiblat, batal sholatnya. Nah, wa huwa qawiyun, tetapi yang menjadi inti dari dua perbedaan pandangan ini ditemukan dengan kewajiban niatnya dilaksanakan sebagai bagian dari aktivitas sholat yang memotivasi kita dalam pelaksanaan ibadah sholat. Summa niyatu al-qasdu wala budda min qasdi umur. Kemudian niat itu adalah menyengaja. Fala budda, maka harus min qasdi umur, dari menyengaja beberapa hal. Yang pertama, apa yang perlu diniatkan di dalam pelaksanaan sholat? Ahaduha, yang pertama, qasdu fi'li sholat, menyengaja melaksanakan sholat, litamtaz an sa'iril af'al, supaya bisa membedakan dari aktivitas lain yang non sholat. Wasani, dan yang kedua, ta'yinu sholat al-maqtiyyi biha min kauniha zuhran au asran au jum'atan. Adanya pengkhususan sholat yang dilaksanakan itu jenisnya, sholat zuhur, sholat asar, sholat jumu'ah, atau sholat wajib yang lain. Jadi harus spesifik, nggak boleh hanya niat sholat fardu gitu saja. Wa hadzani la budda minhuma bila khilaf. Ini harus ada tanpa ada perbedaan ulama. Jadi sholat yang kita lakukan harus definitif, ada muayyan. Sholat zuhur atau sholat asar. Falau nawa fardal waqti badal zuhri awil asri lam tasihha. Kalau hanya meniatkan saya sholat fard di waktu ini, jadi nggak disebutkan apa. Karena apa? Karena dimungkinkan sholat fardu zuhur di waktu asar dengan jamaknya, atau qadha. Nah, kan itu. Nah, begitu disebutkan di waktu ini, kalau dilaksanakan di waktu asar, ini enggak definitif dia melaksanakan sholat zuhur. Li'annal fa'idah tusyarikuha fi kauniha faridatal waqti. Nah, ini niat yang kedua. Yang ketiga, ayat yal faridah alal ashab indal akfarin. Nah, menurut jumhur, menurut mayoritas fuqaha, niatnya juga disertai niat wajib, niat sholat wajib. Sawa'un kana nawi balighan aw subiyyan. Ar-rabi', yang keempat, hal la yushtaratu tamyizul ada minal qadha. Apakah perlu disebutkan di dalam niat kita dalam pelaksanaan sholat itu niat ada atau qadha? Makanya kalau di dalam talafuz bin niyah itu disebutkan secara rinci, sempurna. Usolli fardhu subhi raka'ataini ada lillahi ta'ala, atau fardhu lillahi ada lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi, sholat saya niat sholat wajib subuh 2 rakaat adaan. Nah, itu menegaskan bahwa sholat kita adalah sholat ada. Ada bedanya qadha, lawannya qadha. Ada dilaksanakan di waktunya, qadha dilaksanakan di waktu yang lain setelah keluar dari waktunya. Apakah disyaratkan adanya penyebutan niatnya itu